Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk apa? Perhatikan. Belum sama-sama. Untuk apa? Mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap. Nah jadi sebelum Roh Kudus, Paulus itu mulutnya ngancem. Dia bilang, siapapun percaya Tuhan Yesus, kamu akan dibunuh. Kamu muridnya Yesus, pasti kamu akan aku tangkap dan kamu akan aku bunuh. Ke kota manapun dia pergi, pengumuman dulu. Saulus ini orang yang dihormati, dia ahli Farisi, dia adalah ahli Taurat dari Farisi. Dia kemanapun pergi, awas kalian ikut Tuhan Yesus, awas kalian ikut jalannya Tuhan Yesus. Itu yang terjadi sebelum Roh Kudus. Di ayat 19 bertobat, percaya Yesus, terima Roh Kudus. Apa yang terjadi? Baca ayat 20. Kita baca sama-sama ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Ya, ketika itu juga, ia memberitakan siapa? Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah, loh, dari ngancem orang yang ikut Yesus, tiba-tiba sekarang dia memberitakan tentang siapa? Yesus. Lihat, yang dirubah Roh Kudus, setelah dia masuk di dalam dirinya Paulus, ya pertama yang dirubah Roh Kudus bukan tangannya Paulus. Bukan tiba-tiba dirubah tangannya, tiba-tiba bisa tumpang tangan orang rebah, enggak. Yang dilakukan Roh Kudus bukan memberikan dia kemampuan nyembuhin orang sakit, enggak. Yang pertama yang dirubah oleh Roh Kudus adalah apanya Bapak Ibu? Mulutnya. Di saat dia nggak punya Roh Kudus, Saulus ngancem orang. Tapi setelah dia punya Roh Kudus, dia memberitakan tentang Yesus. Itulah yang pertama yang kita alami kalau kita menerima Roh Kudus. Catat baik-baik, yang pertama perubahannya adalah mulut kita dipakai oleh Tuhan. Ulangin sama-sama 1, 2, 3 apa? Mulutnya dipakai Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, mulutnya dipakai Tuhan. Ya? Pastor Mike, buktinya yang lain di mana? Oke, hari Pentakosta. Di loteng Yerusalem, 120 murid berkumpul di situ. Tiba-tiba Roh Kudus tercurah. Mereka menantikan janji dari Tuhan Yesus bahwa Bapa akan mencurahkan rohnya. Apa yang terjadi? Mereka menerima Roh Kudus. Tanda-tandanya ada lidah-lidah api. Tiba-tiba mereka mulai berbahasa lidah, bahasa roh. Yang pertama yang dijamah adalah mulutnya. Petrus sebelum punya Roh Kudus, sebelum memiliki Roh Kudus, menyangkali Yesus berapa kali? 3 kali. Hari Pentakosta, Roh Kudus dia terima. Dia tiba-tiba bisa khotbah yang bertobat 3.000 orang. Saudara, Roh Kudus kalau bekerja dalam hidup seseorang, sebelum mengubah yang lain, sebelum kasih karunia yang lain, sebelum kasih tanda-tanda mujizat dalam orang itu, yang pertama yang berubah harus apanya Bapak Ibu? Mulut. Kenapa yang diubah mulutnya dulu? Kenapa yang dijamah mulutnya dulu? Karena manusia jatuh dalam dosa pertama kali karena apa? Mulut. Adam dan Hawa, kita semua tahu ceritanya. Kadang-kadang ada yang tanya sama saya, mereka penasaran tentang Adam dan Hawa. Ada yang tanya, Pastor, Adam itu punya puser enggak? Nah, saya juga bingung jawabnya gimana, saudara, saya nggak pernah ketemu Adam, ya kan? Nah, ada yang tanya buahnya itu buah apa? Saya bilang sekarang kalau saya jawab ada yang tanya gitu. Buahnya apa? Saya jawab musangking. Ya kan? Karena itu pertanyaan yang apa sih? Emang apa hubungannya buah macam apa dengan kita? Gak ada. Ya pasti adalah karena dia makan itu jatuh dalam dosa. Dimulai dengan apa? Ngobrol sama ular pakai mulut. Ngobrol sama ular. Setelah itu makan pakai mulut. Setelah itu Tuhan datang di Taman Eden tanya. Bohong. Saling menyalahkan. Intinya manusia diusir dari Taman Eden semuanya karena apa? Karena itu manusia jatuh dalam dosa, kehilangan keselamatan karena mulut. Cara selamatnya juga lewat apa? Mulut. Siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Jatuhnya karena mulut, diselamatkan juga karena mulut. Karena itu orang Kristen yang menerima Tuhan Yesus yang penuh Roh Kudus, mulutnya pasti bertobat. Kasih tahu kanan kiri, mulutnya bertobat. Kenapa harus bertobat mulutnya? Karena kalau mulut tidak dipakai Tuhan, pasti akan dipakai oleh
Ayo jangan takut ngomongnya. Kalau mulut gak dipakai Tuhan, dipakai iblis. Coba tanya kanan kiri, mulutmu dipakai Tuhan atau iblis? Ada bapak-bapak nunjuk. Iblis. Pilihannya cuma dua Bapak Ibu. Kalau gak dipakai Tuhan, dipakai iblis. Paulus itu dulu mulutnya dipakai setan. Dia kasih titah. Siapa yang ikut jalannya Tuhan, jalan Yesus harus dibunuh. Itu kan pakai mulutnya. Ngancurin gereja. Setelah dia punya Roh Kudus, mulutnya dipakai Tuhan bangun gereja. Pak, tapi Paulus kan nulis. Dia gak ngomong. Jangan salah ngerti. Surat Paulus kebanyakan ditulis sama asistennya. Paulus mendikte. Kenapa? Tangannya dirantai, dia di penjara. Paulus menulis begitu banyak surat dari penjara. Dia cuma tanda tangan aja, pakai tangannya. Kenapa? Yang lain ditulis sama asistennya. Yang pakai mulutnya, dia mendikte. Dia memberikan surat-surat kepada gereja-gereja, membangun gereja. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan, segala perkara yang aku takut di dalam dia yang memberikan kekuatan. Dalam kelemahanku justru kuasa Tuhan menjadi. Dia tulis itu semua lewat perkataannya yang ditulis oleh asistennya. Mulutnya dipakai Tuhan. Petrus mulutnya dipakai Tuhan. Membuat begitu banyak orang bertobat yang akhirnya jadi gereja mula-mula. Doa saya di tempat ini kita semuanya mulutnya dipakai sama Tuhan. Boleh katakan amin? Karena kalau enggak bahaya, dipakainya sama setan. Sadar enggak Bapak Ibu, banyak masalah dalam hidup ini dimulainya karena apa? Mulut. Suami istri bisa bertengkar karena apa sih sebenarnya? Karena mulut kan, adu mulut kan. Istri ngomong, kamu nih ya orangnya memangnya seperti kayak gini. Suaminya gak tahan ngomong, emangnya seperti apa? Aku memang dari dulu memang kayak gini. Akhirnya kita ribut. Dari gak ada ribut. Jadi pernah gak ngalamin gitu? Di meja makan itu lagi damai, lagi enak. Kita lagi mau makan, kita lagi lapar, kita lagi enak-enak. Tiba-tiba karena perkataan atau satu kalimat, tiba-tiba suasananya jadi gak enak. Jadi hilang damai itu. Masalah dalam hidup ini karena kadang-kadang kita gak bisa mengendalikan ini. Mengendalikan perkataan kita. Bahkan Yakobus itu bagus banget dalam menjelaskannya. Coba buka Yakobus 3 ayat 5 sampai 6. Yakobus, demikian juga lidah walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lanjut baca sama-sama, 1, 2, 3. Lihatlah, ayo sama-sama, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang apa? Suami istri bisa cerai karena lidah. Gereja bisa pecah karena lidah. Satu bangsa bisa pecah karena lidah. Satu negara bisa perang sama negara lain, semuanya karena apa? Lidah. Anggota kecil, tapi satu api yang kecil bisa bakar hutan besar. Lanjut ayatnya yang ke-6. Baca sama-sama 1, 2, 3. Lidah pun adalah apa? Api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh apa Bapak Ibu Saudara? Api. Nah Yakobus kasih tahu kalau kamu gak bisa ngendaliin lidah, artinya lidahmu tuh dinyalakannya sama api neraka. Ya kalau bukan dipakai sama Tuhan, dipakai sama iblis. Karena itu kita harus hati-hati karena lidah kita, perkataan kita ini bisa membangun atau ngancurin. Karena itu prinsip hidup saya itu gini sekarang. Lebih baik diam daripada terlalu banyak komentar. Ulangin sama-sama 1, 2, 3. Lebih baik diam. Senggol kanan kiri kasih tahu. Ojo kakean komentar. Yang bahaya di dalam konten itu bagian apanya? Komentarnya. Yang buat seru kadang-kadang komentarnya. Sesuatu bisa viral karena apanya? Komentarnya. Hati-hati sama komentar. Kita kadang-kadang terlalu banyak komentar, kita bisa merusak hubungan kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita jadi orang Kristen, mulut kita harus beda. Sama-sama katakan mulutku harus beda. Kalau orang dunia suka marah-marah, maki-maki kita nggak boleh. Orang dunia kalau marah nyakitin orang kita nggak boleh. Kalau mulutnya orang dunia kotor, kita nggak boleh kotor, kita harus mulutnya benar. Kita nggak boleh sama, karena mulut kita dipakai oleh Tuhan. Mulut dipakai Tuhan itu gimana? Yang pertama, memberitakan kebenaran, bukan gosip. Senggol kanan kiri, ojo kakek gosip. Ya, yang di rumah tulis di live chat, jangan kebanyakan gosip. Gosip itu seru ya.
Halo? Jangan pura-pura gak pernah gosip gitu dong Pak Bu. Gosip itu, biasanya kita ini gak pernah sengaja gosip. Gak pernah, gak ada. Ayo kita ketemuan gosip yuk, pernah? Gak ada. Tapi kita mulainya itu, ayo ngopi yuk. Nah itu bahaya tuh ngopi. Nah ngopi terus biasanya mulai gosipnya karena apa? Ada pancingannya. Pancingannya, udah denger belum? Akhirnya kita kepancing, mulut kita kayak ikan. Opo. Nah, jadi karena pancingan itu, kita jadi gosip, senggol kanan kiri, jangan kepancing. Jadi kita ingat, setiap kali kita mau kepancing, ingat ikan koi. Nah, jangan. Kita lebih baik gak usah kayak gitu ya. Kita gak usah. Kalau kita udah tahu sesuatu tuh jelekin orang, kita gak usah ikut-ikutan lah. Halo, kok gak ada yang amin? Kita udah tahu itu jelekin. Orang gini, orang salah ya. Kita kalau ada orang salah, jangan kita malah nambah-nambahin. Karena satu saat kita juga bisa apa? Jangan lupa loh, kita kalau salah terus gimana? Apa yang kamu tabur nanti engkau akan tuai. Karena itu kalau sekarang saya lihat ada orang salah apapun, saya gak ikut komen, buat apa? Karena saya pun sadar satu saat saya bisa salah. Saya pernah salah dan saya akan salah. Karena saya masih manusia. Jadi kalau ada orang salah, ada orang ini, ya udah, saya gak banyak komentar. Saya malah mendoakan. Saya malah WA kalau saya kenal, saya bilang gak apa-apa, semangat, saya doain kamu. Kita gak usah ikut-ikutan gosip. Yang penting kita memberitakan kebenaran. Boleh katakan amin? Yang kedua, ayo kalau mulut kita mau dipakai Tuhan, kita belajar memberkati dan mengutuki. Jangan suka ngutukin orang. Kita harus suka memberkati, terutama keluarga kita sendiri. Suami harus suka berkati istri. Istri harus suka memberkati suami dengan perkataannya. Boleh katakan amin? Ayo bapak-bapak, ibu-ibu mulai hari ini berkati pasangan kita. Ayo kita jangan ngutukin terus. Ayo mulai hari ini istri-istri ngomong sama suaminya setiap hari. Pak, aku bangga punya suami kayak papa. Aduh papa, memang rambutnya tambah tipis. Helainya tambah dikit. Tapi helaian cintaku tidak pernah berkurang sedikit pun terhadap kamu. Sarangnya pak. Gak perlu minta naik uang saku. Pasti naik sendiri bu. Pasti itu naik sendiri. Ya mulai hari ini praktek. Ayo mulai dari sekarang aja istri-istri. Ayo ngomong sama suaminya. Pak kamu tambah ganteng hari ini. Ayo bu jangan cuma ngeliatin saya. Ada yang ngeliatin saya. Ya. Bapak-bapak, jangan komentarnya salah ya. Nanti ribut loh ya. Istri kalau baru potong rambut, ayo dipuji. Aduh rambutmu bagus banget. Wah kamu dipotong tambah cantik loh sayang. Pakai baju apapun, sayang kamu pakai baju ini kok kelihatan tambah kurus ya. Kamu rasanya kelihatan turun 10 kilo ya. Nah gitu, karena ibu-ibu kalau milih baju selalu milihnya yang kelihatan. Nah ya toh. Jadi kalau bapak-bapak ngomong kamu kelihatan kurus seneng. Ya jangan komentarnya salah. Istri pakai baju hijau, api enggak say? Terus jawab, enggak. Oh coba pakai hijau kayak lemper. No, nggak boleh. Kita harus, oh nggak apa-apa sayang. Kamu pakai hijau itu seger banget. Ya kamu seperti terpelihara. Nah, tapi jangan ditambah dipelihara kayak sapi suka makan rumput, jangan. Orang tua sama anak berkati, kamu anak pinter. Kamu mungkin sekolahnya gak terlalu pinter, tapi kamu dalam hidup pasti berhasil. Jangan ngomong, kamu nih arek cek, bodoh banget gini ya. Kamu bodoh ini dapat dari mana? Untung anaknya gak bilang siapa lagi. Berkati anak kita. Anak kita salah, ya udahlah biasalah. Ya, anak salah itu biasa. Ayo kita kasih mereka kesempatan. Berkati orang-orang di sekitar kita. Ya percaya boleh katakan amin? Yang ketiga, bangun orang, jangan menjatuhkan. Ngeritik boleh. Kadang-kadang kan alasannya gitu orang-orang. Pak, tapi saya ngomongi ini untuk kebaikannya dia. I know bu, I know. Saya tahu maksudnya baik. Tapi caranya jangan menjatuhkan. Oh kamu itu kalau nyanyi enak, lebih enak gak nyanyi tapi. Jangan. Tapi ngomong, coba mungkin selain nyanyi bisa coba yang lain. Mungkin talentamu di situ. Nah, itu kan lebih membangun. Oh mungkin kita dengar orang mungkin kurang bagus, kita bisa kasih masukan, kita bisa membangun. Jangan malah dijatuhin. Dunia ini gak perlu orang yang menjatuhkan lagi. Udah cukup kita dijatuhkan sama dunia. Jadilah orang yang suka membangun. Biar mulut kita dipakai Tuhan. Dan saya percaya keluarga kita dipulihkan, kota kita dipulihkan, kota kita diberkati.